Halo teman-teman, selamat datang di panduan lengkap tentang e-learning. Di video kali ini, kita akan belajar banyak tentang belajar dengan teknologi. Kita semua tahu dunia berubah dengan cepat, begitu juga cara kita belajar. E-learning makin disukai karena fleksibel dan mudah diakses. Melalui video ini, aku ingin berbagi pengetahuan tentang e-learning, mulai dari pengertiannya sampai cara memaksimalkan manfaatnya. Yuk, kita mulai. Sebelum kita lanjut, penting untuk mengerti apa itu e-learning. Singkatnya, e-learning adalah cara belajar dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Bayangkan, kamu bisa belajar apa saja, kapan saja, di mana saja. Itulah inti dari e-learning. Tidak terikat dengan ruang kelas, e-learning membuka kesempatan belajar yang luas. Kamu bisa mengakses materi pelajaran, bertanya pada guru, dan berdiskusi dengan teman. Semuanya lewat platform digital. Konsep e-learning sendiri sebenarnya sudah ada sejak lama. Tapi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi beberapa tahun terakhir membuat e-learning semakin canggih. Sekarang, kita bisa menikmati pembelajaran interaktif, konten multimedia yang menarik, dan akses ke sumber belajar yang tak terbatas. Semua berkat e-learning. Jadi, e-learning bukan hanya tren, tapi perubahan besar dalam dunia pendidikan. Nah, setelah mengerti apa itu e-learning, sekarang kita bahas jenis-jenisnya. Secara umum, e-learning terbagi menjadi 3 jenis utama: synchronous, asynchronous, dan blended learning. Synchronous learning. Jenis ini menawarkan pengalaman belajar secara langsung, mirip dengan kelas biasa. Kamu bisa berinteraksi langsung dengan guru dan teman sekelas melalui video conference, live chat, atau forum diskusi online. Kedua, asynchronous learning. Sesuai namanya, pembelajaran jenis ini tidak terikat waktu. Kamu bisa mengakses materi pelajaran, mengerjakan tugas, dan mengikuti forum diskusi kapan saja sesuai dengan waktu luangmu. Ketiga, blended learning, merupakan gabungan dari synchronous dan asynchronous learning. Model ini menggabungkan fleksibilitas pembelajaran online dengan interaksi langsung di kelas. Setiap jenis e-learning punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan jenis yang tepat tergantung pada kebutuhan dan tujuan belajar. Misalnya, synchronous learning kokoh untuk diskusi dan sesi tanya-jawab, sementara asynchronous learning ideal untuk mempelajari materi dengan kecepatan sendiri. Blended learning menawarkan keseimbangan antara fleksibilitas dan interaksi, menjadikannya pilihan favorit di berbagai sekolah dan universitas. E-learning bukan hanya memindahkan materi pelajaran ke platform digital. Ada beberapa komponen penting yang harus ada untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Pertama, platform pembelajaran atau Learning Management System, LMS. LMS adalah platform digital yang menjadi pusat kegiatan pembelajaran, tempat kamu mengakses materi, mengumpulkan tugas, dan berinteraksi dengan guru dan teman sekelas. Kedua, materi pembelajaran digital. Materi pembelajaran tidak hanya berupa buku teks, tapi bisa berupa video, audio, presentasi interaktif, simulasi, dan game edukasi. Ketiga, interaktivitas. E-learning yang efektif mendorong interaksi aktif antara guru dan murid maupun antar murid. Ini bisa diwujudkan melalui forum diskusi, kuis online, dan tugas kelompok. Terakhir, alat komunikasi dan kolaborasi. E-learning yang baik menyediakan alat yang memudahkan komunikasi dan kolaborasi, seperti email, chat, video conference, dan platform berbagi dokumen. Semua komponen ini saling terkait dan berperan penting dalam menciptakan pengalaman e-learning yang optimal. LMS yang mudah digunakan, materi pembelajaran yang menarik, interaktivitas yang tinggi, dan alat komunikasi yang efektif, semuanya berkontribusi pada keberhasilan belajar. E-learning menawarkan banyak keuntungan dibandingkan metode pembelajaran tradisional. Pertama, fleksibilitas waktu dan tempat. Kamu bisa belajar kapan saja, di mana saja, sesuai dengan jadwal dan keinginanmu. Kedua, hemat biaya. E-learning dapat mengurangi biaya transportasi, akomodasi, dan buku cetak. Ketiga, akses ke berbagai sumber belajar. Kamu bisa mengakses materi pembelajaran dari seluruh dunia, memperluas wawasan dan pengetahuanmu. Keempat, pembelajaran yang dipersonalisasi. E-learning memungkinkan kamu belajar dengan kecepatan sendiri dan fokus pada materi yang dirasa sulit. Kelima, peningkatan partisipasi. E-learning dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi pelajar melalui konten interaktif dan metode pembelajaran yang inovatif. Keuntungan-keuntungan ini menjadikan e-learning sebagai pilihan yang menarik bagi banyak orang, baik pelajar maupun profesional yang ingin meningkatkan kompetensi. Meskipun menawarkan banyak keuntungan,
E-learning juga punya beberapa tantangan. Keterbatasan akses internet dan perangkat menjadi hambatan utama, terutama di daerah terpencil. Kurangnya interaksi sosial dapat mengurangi motivasi dan semangat belajar. Motivasi diri yang rendah seringkali menjadi masalah, karena pelajar dituntut untuk lebih mandiri dalam mengatur waktu dan ritme belajar. Kualitas pengajaran dan konten juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas e-learning. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar e-learning dapat diimplementasikan dengan baik dan menjangkau lebih banyak orang. Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan efektivitas e-learning. Pertama, desain pembelajaran yang menarik dan interaktif. Kedua, memanfaatkan teknologi yang tepat dan mudah digunakan. Ketiga, fasilitasi komunikasi yang efektif antara guru dan murid, serta antar murid. Keempat, evaluasi dan feedback yang berkelanjutan untuk mengukur pemahaman dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kelima, pengembangan keterampilan digital guru dalam merancang dan memfasilitasi pembelajaran online. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, e-learning dapat menjadi metode pembelajaran yang efektif, menarik, dan menyenangkan. Saat ini ada banyak platform e-learning yang bisa kamu pilih sesuai kebutuhan. Mari kita bahas beberapa yang populer. Google Classroom, platform gratis yang terhubung dengan layanan Google lainnya, cocok untuk pembelajaran kolaboratif. Moodle, platform open source yang fleksibel dan dapat diubah-sesuaikan, banyak digunakan oleh institusi pendidikan. Edmodo, platform yang dirancang khusus untuk sekolah, menawarkan fitur komunikasi dan kolaborasi yang lengkap. Coursera dan Udemy, platform yang menyediakan kursus online dari universitas dan institusi ternama di seluruh dunia. Zoom dan Microsoft Teams, platform video conference yang populer digunakan untuk pembelajaran sinkronus. Setiap platform punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihlah yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginanmu. Terima kasih sudah menonton panduan lengkap tentang e-learning. Saya harap video ini memberikan pemahaman yang lengkap tentang pembelajaran berbasis teknologi ini. Ingatlah bahwa e-learning adalah sebuah proses yang terus berkembang. Teruslah belajar, eksplorasi berbagai platform dan media pembelajaran, dan temukan cara terbaik untuk memaksimalkan potensi e-learning. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru tentang pembelajaran berbasis teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya.